Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semua. Kesempatan hari ini saya akan mencoba eh, menjelaskan, berbagi tentang sejarah bulu tangkis. Tetap saksikan sampai habis ya video ini. Halo teman-teman sekalian, saya akan mencoba menjelaskan, eh, coba menceritakan sejarah bulu tangkis. Bagaimana sih bulu tangkis itu ada? Bagaimana sih ceritanya? Kok ada shuttlecock sih? Kok ada menggunakan raket sih seperti itu? Apakah Indonesia adalah uh, tempat bulu tangkis berasal pertama kali ya? Mungkin itu bisa kita jawab di sini teman-teman sekalian. Baiklah, bulu tangkis adalah permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock. Teman-teman udah tahu ya shuttlecock itu apa? Shuttlecock itu yang secara tradisional kita menyebutnya bulu ayam. Padahal itu bukan bulu ayam teman-teman, itu adalah bulu angsa padahal. Dan ini ada spesies tersendiri bulu angsa yang bisa dipakai untuk shuttlecock. Oke. Dilihat dari sejarahnya, bulu tangkis itu berasal dari Mesir kuno, di mana diperkirakan 2000 tahun yang lalu sudah ada teman-teman sekalian. Tapi di beberapa versi menyatakan bulu tangkis itu berasal dari India. Tapi beberapa versi lain menyatakan bulu tangkis itu berasal dari Republik Tiongkok. Ini ada ceritanya nih, teman-teman sekalian. Kenapa dari Tiongkok? Pada zaman dahulu di Tiongkok ada yang namanya sebuah permainan anak-anak yang disebut dengan jianzi, teman-teman sekalian. Jianzi ini sudah menggunakan shuttlecock teman-teman, tapi tidak menggunakan raket, tapi tidak menggunakan tangan teman-teman sekalian, tapi malah menggunakan kaki kita. Bagaimana caranya? Sistem permainannya waktu itu adalah shuttlecock itu ditendang ke atas udara secara bergantian oleh anak-anak kecil waktu itu. Kemudian mereka menjaga bagaimana shuttlecock ini tetap di atas udara dan tidak jatuh ke tanah atau ke lantai. Begitulah kira-kira permainan masa itu, jianzi. Tapi di satu sisi lain di negara Inggris, yaitu ada sebuah permainan juga yang dinamakan dengan Battledore and Shuttlecock, di mana permainan ini sudah menggunakan shuttlecock, teman-teman sekalian, sudah menggunakan bulu angsa ini, tapi mereka memainkan dengan sepotong kayu. Dan sepotong kayu ini biasanya digunakan adalah pendayung perahu waktu itu. Nah, pendayung ini lah yang disebut dengan Battledore, teman-teman sekalian. Dan memang saking populernya di masa itu, anak-anak di pinggir jalan kota London itu setiap sore bermain ini, teman-teman sekalian, sehingga ada sebuah majalah bernama Punch mempublikasikan permainan ini dalam bentuk sebuah kartun, gambar-gambar karikatur seperti itu. Ini adalah bentuk bagaimana di Inggris itu betul-betul cukup cepat perkembangannya olahraga ini, seperti itu ya. Kemudian dalam masa kolonisasinya Inggris terhadap Asia di masa itu, rakyat Inggris secara tidak sengaja saat mereka melakukan kunjungan ke negara-negara Asia seperti Tiongkok, seperti Jepang, seperti Thailand yang dikisahkan itu, mereka secara nggak langsung membawa permainan ini ke negara-negara tersebut, sehingga secara nggak langsung juga di negara tersebut berkembanglah permainan-permainan yang seperti itu, seperti di negara Inggris tadi. Jadi secara nggak langsung pada tahun di masa itu ya, kalau di dalam ceritanya, di dalam beberapa sumber itu tahun 1850-an teman-teman sekalian. Tahun 1850-an itu sudah masuk permainan ini ke Asia padahal, tapi memang belum begitu populer. Permainan ini semakin lama semakin dikenal oleh negara Inggris, sehingga pada masa itu ada seorang yang bernama Duke of Beaufort. Dia adalah seorang warga Inggris yang mempunyai sebuah istana ya. Mungkin kalau istana bukan istana sih, ibaratnya sebuah rumah yang ukurannya besar,
di dalam itu ruangan besar, dia punya rencana waktu itu. Bagaimana kalau permainan ini kita perlombakan? Nah, tapi ada satu syarat sih teman-teman sekalian. Dia mau memberikan sebuah saran, ada sebuah syarat. Bagaimana kalau seandainya permainan ini diberikan sebuah seutas tali yang dikasih, yang dibentangkan di tengah-tengah lapangan. Nah, ini inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal kita sampai hari ini, sebagai yang kita sebut dengan net bulu tangkis ya seperti itu. Kemudian mereka para peserta pada masa itu dengan antusias yang begitu besar, dengan keikutsertaan yang begitu besar, mereka mencoba usulan dari before ini, sehingga setelah selesai mereka melaksanakan perlombaan ini, sehingga muncullah sebuah ketetapan bagi mereka bahwa olahraga ini ditetapkan sebuah namanya badminton. Dan ini ada hal unik di sini apa teman-teman sekalian? Dan badminton ini diambil dari nama gedung yang dipakai dalam perlombaan ini, di mana gedung ini miliknya si B4 ini, dan gedung itu bernama awalnya adalah Badminton House. Jadi kata badminton itu berasal dari sana lah teman-teman sekalian. Jadi secara kesepakatan, secara tahapan sejarah, baik saya akan mencoba memberi ringkasan tentang tahapan bagaimana sih olahraga bulu tangkis ini begitu berkembangnya di Inggris di waktu itu ya. Tahun 1850, permainan anak-anak yang disebut dengan Battle Door and Shuttlecock tersebut semakin populer di masanya, yaitu 1850. Kemudian di tahun 1860 permainan ini menjadi dinamakan dengan olahraga badminton karena ini adalah berpedoman kepada sebuah gedung yang dimiliki oleh Ford tadi, sehingga jadilah olahraga badminton karena diambil dari Badminton House, nama pemilik gedung oleh Duke of Beaufort tadi. Kemudian di tahun 1877 itu adalah di tahun dimana di perancangan peraturan ditulis oleh sebuah klub bernama Klub Badminton Bath waktu itu. Jadi di tahun itulah orang-orang bagaimana menyusun seperti apa sih perhitungannya, bagaimana sih sistem perpoinannya, kemudian garis-garisnya, dan bagaimana sistem perpindahan tempatnya dalam permainan bulu tangkis ini. Kemudian pada tahun 1893 ini semakin berkembang nih di Inggris. Itu ditunjukkan kepada di Inggris sendiri, di pemerintahan Inggris sendiri, dibentuklah sebuah badan asosiasi bulu tangkis Inggris di masa itu, sehingga dengan kuatnya organisasi ini menunjukkan bahwa Inggris memang begitu suka dengan bulu tangkis, begitu cintanya mereka dengan bulu tangkis teman-teman sekalian, sehingga pada tahun 1899 itu adalah masa yang paling diingat oleh orang-orang sampai hari ini. Kenapa? Karena dengan dibentuknya organisasi ini oleh Inggris, muncullah sebuah rencana untuk diadakan sebuah kompetisi pertama di dunia, kompetisi pertama secara internasional diikuti oleh beberapa negara. Inilah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Inggris di masa itu, yaitu kompetisi internasional pertama yang bernama All England teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, All England itu adalah kompetisi tertua di dunia teman-teman sekalian. Ini adalah kompetisi yang ditunggu-tunggu oleh para atlet seluruh dunia dan begitu besar sejarahnya teman-teman sekalian, sehingga sejak diadakan kompetisi internasional pertama itu di Inggris, sejak itulah bulu tangkis semakin berkembang di seluruh dunia teman-teman sekalian. Ada beberapa negara yang begitu kuat di masa itu. Kalau kita sebut mereka adalah di negara Asia, yaitu Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea. Kemudian di Asia Tenggara seperti kita Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, dan lain-lainnya. Kemudian ada beberapa negara Skandinavia seperti
Denmark,